أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini kita awali dari ayat yang tertulis di luar masjid ini untuk berbicara tentang komunitas yang pantas menjadi dambaan, komunitas yang pantas menjadi keinginan dari suatu bangsa yang ingin mencapai kejayaan. Di sebelah kanan luar tertulis surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Ayat ini sudah tidak asing di kalangan kita. Jadi kita mau berbicara tentang alladzina sebagai isim mausul yang jumlah silahnya begitu panjang, sampai sirron wa alaniyatan, itu jumlah silah yang mengisi alladzina. Alladzina sebagai isim mausul adanya di pihak ketiga yang dibicarakan. Alladzi, alladzani, alladzina, itu satu laki-laki, dua laki-laki, jama' laki-laki, demikian teoritisnya. Allati, allatani, allai atau allati untuk satu, dua, dan jama' perempuan. Tapi dalam penggunaan, kalau alladzina dipakai, itu sebenarnya bukan hanya jamak laki-laki. Di sana bisa ada perempuannya. Seperti halnya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan sunnah Rasul. Al kafirun di sini jamak laki-laki dalam teoritis, tapi dalam penggunaan di sana bisa ada perempuannya. Demikian juga antum kalau digunakan tidak berarti harus semua laki-laki, bisa ada perempuannya. Maka dari itu kita katakan ini adalah komunitas. Ini adalah kumpulan orang yang pantas didambakan oleh suatu bangsa yang ingin jaya. Sebab mereka ini melakukan yatluna kitab Allah, melakukan studi kitab Allah. Kitab Allah kepada Nabi Muhammad Al-Quran yang dikatakan hudalil muttaqin atau hudalin nasi, pedoman hidup bagi para muttaqin atau pedoman hidup bagi manusia. Mereka ini mempelajarinya.
Mereka ini mempelajari kalamullah, mereka ini mempelajari kalamul khaliq, ucapan pencipta. Kita bawa ke arah ucapan pencipta supaya lebih umum. Sebab bisa saja kalau kita mengatakan kalamullah, ada orang yang tidak biasa dengan lafaz Allah. Biasanya dengan bentuk kata yang lain. Tapi kalau kita katakan kalam pencipta, kalamul khaliq, omongan pencipta, ya siapa orangnya yang tidak merasa ada yang mencipta? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika Anda bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan angkasa dan bumi ini, niscaya mereka menyatakan Allah. Demikian juga apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalamullah mereka pelajari, kalamul khaliq mereka pelajari. Tidak ada yang paling tinggi kecuali kalamul khaliq. Wa aqamus sholat. Kalau di dalam belajar kita mengenal istilah ratala yaratilu tartilan, artinya ta'annaqu fi tilawatihi, teliti dalam membacanya. Jadi membaca kitab atau kaul pencipta itu dengan penuh ketelitian. Yang setelah itu disebutkan dalam surat Muzammil sebagai pahalanya, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda kaulan, omongan sakilan yang berat. Kita artikan omongan ilmiah yang berbobot hebat, berisi pengertian yang tinggi. Nah, kemudian setelah itu wa aqamus sholat, selanjutnya menegakkan sholat. Jadi apa yang dibaca dalam sholat? Sholat yaitu menghadap Ka'bah. Ka'bah lambang dari Allah sebagai pencipta, lambang dari komandan yang dipatuhi. Yang diucapkan kalamullah. Nah, disinilah nanti unggulnya. Apa yang diminta? As-sholatu doa. Sholat itu adalah doa. Kalaupun kita ambil ihdinas siratal mustaqim saja, sudah sering diuraikan, itu minta dinul Islam, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu tatanan hidup atau jalan kehidupan mereka yang telah Anda beri kemantapan ilmiah. Andanya Allah. Itu yang diminta. Siapa itu alladzina an'amta alaihim? Sering kita uraikan, apakah menurut surat Nisa ayat 69 atau surat Maryam 58, itu adalah para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, atau ulaikal ladzina an'amallahu alaihim min dzurriyyati Adam, dan seterusnya seperti sering kita uraikan. Di sanalah maka hebatnya orang-orang yang yatluna kitab Allah wa aqamus sholat.
Ditambah lagi dengan kesediaan wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, serta mereka mengeluarkan anggaran. Anfaqu dari kata nafakotun, nafkah, anggaran. Sirron wa alaniyatan, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, yang dikatakan pada ayat lain. Anfaku itu merupakan tasbitan min anfusihim, satu penguatan dari diri mereka yang telah memilih nur, itulah siap berkorban. Jadi dilihat dari 3 faktor yang disebut di dalam ayat ini orang yang benar-benar ingin hidup menurut para rasul, ingin mengambil uswatun hasanah dari para rasul, ingin menguasai ilmu, juga bersedia membiayai segala macam yang diperlukan untuk itu. Maka kita katakan di sini, inilah komunitas yang pantas jadi dambaan. Selain itu banyak juga komunitas yang kita kenal dalam tulisan-tulisan orang tentang di berbagai tempat. Yang dikatakan di sana juga tidak pakai Quran, tapi cukup teratur. Ya tentu kita mendengarnya jadi panas kuping. Panas kuping dalam arti seharusnya yang punya keunggulan itu yang melakukan studi kitab Allah. Ya, Dhamma ini tentu dengan satu dan lain hal persoalannya. Bisa saja misalkan mereka melakukannya hanya tradisional, tradisi dari apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, tanpa penyelidikan lebih mendalam. Nah, ini tentu harus menjadi satu penyelidikan. Sebab kalau berbicara keunggulan hidup, itu selain para rasul, menurut kitab Allah itu tidak ada. Yang mencapai hasanah di dunia hanya para rasul. Walladzina ma'ahu. Yang lain itu dapat mataun qalil. Sekedar kesenangan di dunia ini, di akhirat gigit jari. Nah, kemudian setelah itu tentu fokus kepada komunitas itu. Nah, komunitas itu adalah satu komunitas yang layatuna kitab Allah. Kemudian di sebelah kiri masjid ditulis nama masjid ini yang diambil dari surat At-Taubah ayat 108. La masjidun usisa ala taqwa, tulisan takwanya dibesarkan jadi nama masjid ini. Min awali yaumin ahaku antakuma fihi, benar-benar masjid yang dibangun atas dasar kepatuhan berbuat secara ilmiah menurut ajaran Allah. Ahaku min awali yaumin, yang dari sejak periode pertama, ahaku antakuma fihi, lebih objektif ilmiah Anda melakukan salat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibuna ayyatatoharu, di sana ada orang-orang yang ingin bersuci diri dari berbagai kekotoran rumah. Ini menjadi nama dari masjid ini, diambil dari ayat. Tentu dengan satu harapan, jangan jauh dari Masjid Kuba.
Jadi di sana di awal ayat la takum fihi abadan itu pada Masjid Diror. Jangan sekali-kali Anda sholat di dalamnya, itu ke Masjid Diror awal ayatnya. Nah, kemudian dalam masjidin usisa alat taqwa. Jadi dari segi nama saja boleh dikatakan bagi saya jadi beban, bagi hadirin harus jadi beban, sebab nama ini nama yang tinggi diambil dari ayat Quran. Sehingga dengan demikian maka nilai Masjid Quba sebagai tempat Jumat pertama di masa Rasulullah sebelum masuk Yasrib, sebelum mendirikan Madinah Munawwarah. Di sanalah tempat mereka berkumpul, dibina dalam satu pembinaan korab, yaitu Masjid Quba. Yang orang banyak meriwayatkan Nabi Muhammad sering ziarah ke masjid tersebut setelah ada di Madinah, dikatakan pada riwayatnya pada setiap hari Sabtu. Nah, jadi di sini artinya begitulah keistimewaan masjid tersebut yang harus kita raih. Otomatis kalau kita bisa meraih itu jadi satu komunitas yang yatluna kitab Allah, dilanjutkan ke aqamus sholat, serta bersedia anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan. Sampai di sana jumlah silah keterangannya yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka itu mengharapkan satu kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Itulah hasanah di dunia. Jadi kalau kita katakan itu komunitas yang pantas jadi dambaan, jadi keinginan dari satu bangsa yang ingin jaya, karena orang-orang semacam itu kalau memang ada, itu tentu tidak sembarangan. Mereka tidak terbawa arus subjektivisme. Berlomba dalam hidup, berlomba kekayaan tidak terjadi, berlomba itu berlomba ini tidak terjadi. Yang ada memenuhi perintah fastabiqul khairat, berlombalah dalam melakukan kebaikan. Nah, kemudian kalau ini juga dihubungkan dengan apa yang tertulis di pintu gerbang yang baru didirikan, ya, sebab tidak didirikan setelah masjid ini ada terus didirikan, baru belakangan ini. Di sana kita ambil saja surat Yasin ayat terakhir. Diambil perasaannya, biyadihi malakutu kulli syai'in. Biyadihi biyadillah malakutu kulli syai'in. Kerajaan besar segala sesuatu ada pada kekuasaan Allah. Jadi ini adalah hasanah di dunia. Demikian pula hasanah fil akhirah. Jadi ini adalah yaumidin dalam arti khusus. Kalau yaumidin dalam arti umum, Allah tetap penguasa, Allah tetap maliki, kasra maliki karena dari lillahi, mengikuti kan, lillahi alhamdulillahi. Satu Rabbil Alamin, dua Ar-Rahmani, tiga Ar-Rahimi, empat Maliki. Allah itu penguasa pada Yaumidin. Yaumidin ada dalam arti umum, dalam arti
bahwa innaka manamindorin masih Allah beri kesempatan. Allah memberi kesempatan kepada pinta setan, andirni ila yaumi yub'atsun. Allah mengabulkan innaka minal mundorin. Jadi mereka setan berbuat mengejar mataun qalil itu atas izin Allah, bukan ridho. Atas izin Allah, bukan ridho Allah. Bedakan. Nah, ketika innaka mundorin berjalan, sikap negatif berjalan dalam hidup ini, Allah tidak digubris, Allah tidak dipatuhi, tetapi itu di dalam wilayah kekuasaan Allah. Ya contoh sering kita katakan, kalau orang yang kalau Abraham mau menghancurkan Ka'bah, Allah beri izin sampai mendekat ke Ka'bah. Tapi menghancurkan Ka'bah, Allah tidak beri izin. Itu data sejarahnya. Nah, jadi itulah kekuasaan Allah. Allah tetap berkuasa. Kalau kita mengatakan pada Jumat yang lalu akan hakun alaina nasrul mu'minin adalah objektif ilmiah atas kebijakan kami menolong orang-orang mukmin, nah, berarti kalau mukmin ada, maka yang lain boleh dikatakan minggir. Dalam arti Allah tetap menolong orang mukmin. Nah, jadi disinilah Malik Yaumiddin dalam arti umum. Kalau nanti sudah sampai Allah saja yang berkuasa, seperti pada surat Infitor, surat 82 ayat 17, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, tahukah Anda apa itu yaumuddin? Selanjutnya, tahukah Anda apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, satu periode di mana satu diri tidak bisa menguasai diri yang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzil lillah, urusan semata-mata ada mutlak di pihak Allah. Itu sudah yaumuddin dalam arti khusus. Itulah hasanah fil dunya, seperti itu pula hasanah fil akhirah. Jadi di sanalah yang dikatakan biyadihi malakutu kulli syai'in. Jadi kalau orang membaca Yasin sampai pada ujung atau ayat terakhir, itu eksistensi hasanah fil dunya. Itu pula eksistensi hasanah fil akhirah. Jadi di sini artinya dari beberapa tulisan yang ada di luar masjid ini seharusnya menggugah rasa kita semua betapa masih jauh, entah memenuhi syarat entah tidak. Apa yang kita lakukan ini, kita melakukan misalkan ayat demi ayat, bisa 1, bisa 2, bisa 3, per sekian hari, per 7 hari, beri kamus, kemudian beri latihan, masih jauh dari apa yang dicapai oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagainya, masih jauh. Tetapi daripada tidak, siapa yang berupaya memperjuangkan qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam menjadi bacaan makmum, kita saja melakukan dengan segala upaya sampai hari ini masih belum berhasil. Tapi walaupun begitu, kita tetap menganjurkan masjid manapun
seyogianya berupaya mengejar qiraatul imam, qiraatul makmum, sehingga agendakan pendidikan di sana. Buatlah komunitas yang yatluna kitab Allah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan. Sebab itu adalah komunitas yang patut dijadi dambaan dan keinginan satu bangsa yang ingin jaya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu keinginannya menginginkan utuh satu bangsa, bukan satu bangsa yang kelaparan tentunya, yang makmur, bukan bangsa yang tertindas, dan bukan bangsa penindas, tapi bangsa yang hidup merdeka. Kalau menurut surat Nur 55, itulah hakikat kemerdekaan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Hidup mengabdi menurut kebijakanku dalam arti tidak mengikut sertakan kebijakan lain sedikit pun. Jadi kebijakan Allah yang berjalan, yaitu apa? Studi kitab Allah, aqamus shalat, anfaqu, saling berbuat baik sesamanya, berlaku adil, sopan, santun, berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam kecerdasan, berlomba dalam keterampilan, sebab tanpa keterampilan rezeki Allah tidak akan dibukakan. La fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard, itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, yakni berbuat patuh secara ilmiah menurut yang demikian, barulah la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Tentunya orang-orangnya terampil dalam mencari rezeki. Sebab kalau Allah membukakan kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini, tidak berarti ikan datang ke dapur, tidak berarti jagung datang ke rumah, tidak berarti beras berlomba-lomba ke rumah kita. Tidak seperti itu. Tentu di sini harus melaksanakan faida qudiyati sholat pantasir fil ardi wabtagu min fadlillah. Cari itu keutamaan dari Allah itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati batikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wastaghfir innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya kita ambil surat Rum, surat 30 ayat 26 dan 27. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Yaitu menurutnya apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini masing-masing patuh menurut kebijakannya. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Yaitu dialah yang memulai ciptaan pertama.
ciptaan sejarah pertama. Selanjutnya mengulang-ulanginya, wa huwa ahwanu alaihi, yaitu yang demikian adalah lebih mudah atasnya. Jadi kalau perulangan nanti penciptaan alam setelah dihancurkan diulang lagi, ya, bisa dikatakan didaur ulang. Ya. Kemudian kalau budaya budaya Nabi Adam alaihissalam, kemudian di sana fa'ajalahu masyaitunu anha, setelah itu di Adam kedua. Setelah itu muncul lagi kehancuran, diulang lagi dengan Nabi Idris. Muncul lagi kehancuran, diulang lagi oleh Nabi Nuh, terus sampai Nabi Muhammad. Kurun pertama tinggal Nabi Muhammad, kurun kedua. Wa huwa ahwanu alaihi, yang demikian itu ada lebih mudah atasnya. Selanjutnya, walahul masalul a'la fis samawati wal ardi, yaitu menurutnya perumpamaan yang tinggi dalam semesta angkasa dan bumi ini. Wa huwal azizul hakim, yaitu dia dengan turun ajaran rasul-rasulnya pembina kehidupan perkasa, lagi pemberi norma budaya tiada tanding. Jadi dalam semesta angkasa ini, angkasa dan bumi ini ada perumpamaan yang tinggi, yaitu tentang tingginya budaya mukmin yang hidup dengan dinul Islam. Sehingga dengan demikian berbagai ungkapan-ungkapan seperti alam tarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama. Apakah mereka tidak melihat burung-burung yang ditundukkan di angkasa? Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang memegangnya kecuali Allah. Jadi begitu nanti dinul Islam terbang tinggi oleh orang-orang mukmin yang selalu yatluna kitab Allah, aqamus sholat, dan siap anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, mencapai budaya yang tinggi. Allah memberi ruang tinggi di atas segala, tidak ada yang menandingi. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang memegangnya kecuali Allah. Ungkapan lain dari Allah menjamin keselamatan mereka, Allah menjamin kejayaan mereka. Itu yang bagi kita sangat didambakan, dan seharusnya semua manusia, khususnya bangsa kita, mendambakan orang-orang yang demikian, sehingga terjadilah nanti kantong-kantong. Di suatu tempat ada sekelompok yang yatuna kita bawa wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan. Satu kantong, di tempat lain ada yang begitu, di tempat lain ada yang begitu, terus sehingga banyak kantong-kantong yang akan bisa diharapkan untuk menjaga kejayaan bangsa ini di dunia dan di akhirat. Semoga yang demikian menjadi pemikiran kita semua. Semoga yang demikian menjadi pemikiran bangsa kita. Semoga yang demikian menjadi pemikiran manusia yang memang menginginkan hasanah di dunia, hasanah di akhirah. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.